Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfari Putra dengan NIM 3014. Berasal dari kelompok 2 kelas B. Jadi dalam video ini izinkan kami untuk mempresentasikan proyek tugas data mining kami yang kami berjudul segmentasi emiten saham Indonesia menggunakan algoritma Kamenz clustering. Jadi dalam tujuan tugas ini membagi beberapa kelas menjadi beberapa kelompok dan melakukan clustering kepada sebuah dataset, yang dimana dataset yang kami gunakan yaitu dataset tentang saham yang ada di Indonesia, lalu mengclusteringkannya menggunakan algoritma Kamenz. Mengapa algoritma Kamenz yang kami gunakan nanti ada dalam pembahasan-pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya nantinya. Baik, yang pertama yang akan menyampaikan materi kami yakni Hanifah Larama Agassi. Kepada saudara dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit mengenai materi ini. Saya Hanifah Larama Agassi dengan NIM 2311531002. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proyek ini, di mana Indonesia memiliki ratusan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, di mana banyaknya emiten ini membuat proses analisis saham menjadi semakin kompleks, terutama bagi investor yang ingin memahami kondisi pasar secara menyeluruh. Dalam dunia investasi sendiri, memahami karakteristik saham secara cepat dan akurat itu sangat penting untuk pengambilan keputusan. Namun, tidak semua investor memiliki waktu atau keahlian untuk menganalisis data keuangan satu persatu. Dan disinilah clustering atau pengelompokan data menjadi solusi, di mana pendekatan ini kita bisa mengelompokkan saham berdasarkan parameter keuangan seperti jumlah saham beredar atau shares, harga terakhir atau last price, dan kapitalisasi pasar atau market cap. Di mana hal ini memungkinkan investor untuk melihat pola atau kelompok saham yang memiliki karakteristik serupa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tujuan dan manfaat dari proyek ini sendiri, di mana penelitian ini memiliki tujuan utama, yaitu mengelompokkan saham-saham di BEI atau Bursa Efek Indonesia berdasarkan karakteristik numerik seperti shares, last price, dan market cap seperti yang sudah saya jelaskan pada latar belakang sebelumnya dengan menggunakan algoritma Kamenz clustering. Sementara itu, ada beberapa manfaat dari penelitian ini sendiri. Yang pertama ada menyediakan gambaran segmentasi pasar saham berdasarkan data yang aktual dan objektif. Yang kedua, membantu investor dalam proses penyaringan dan pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga ada menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut, seperti sistem rekomendasi saham atau prediksi tren pasar. Di mana dengan pendekatan ini diharapkan analisis pasar dan analisis saham menjadi lebih efisien, terstruktur, dan relevan dengan kondisi pasar pada saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Lara yang telah menyampaikan materi terkait latar belakang, tujuan, dan manfaat dari proyek kami. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Reza Septian untuk menyampaikan materi terkait deskripsi dataset dan metode clustering yang kami gunakan. Kepada saudara Reza kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Septian dengan NIM 23115338 dari Departemen Informatika. Pada kesempatan saya kali ini saya akan menjelaskan tentang metode-metode pada clustering. Yang pertama yaitu untuk metode segmentasi, saya menggunakan Kamenz clustering, salah satu algoritma unsupervised learning yang paling populer dan efisien. Alasan penggunaan algoritma ini yakni yang pertama sederhana dan cepat, cocok untuk dataset dengan jumlah data yang cukup besar dan juga sangat ideal untuk data-data numerik seperti shares, last price, dan market cap. Selanjutnya, Kemet bekerja dengan cara membagi data ke dalam jumlah cluster berdasarkan jarak antar titik. Sehingga setiap data akan masuk ke dalam cluster yang memiliki pusat terdekat. Namun tantangan dari kami adalah kita harus menentukan jumlah cluster secara manual. Oleh karena itu, saya menggunakan teknik bantu yang disebut dengan elbow method. Dengan cara ini saya memvisualisasikan nilai
inersia atau total jarak antar data terhadap sentroidnya terhadap berbagai nilai K. Dari hasil elbow method tersebut, saya menemukan bahwa nilai opsional berada pada K sama dengan 3. Ini berarti data saham dapat dikelompokkan secara optimal ke dalam 3 segmen utama yang masing-masing memiliki karakteristik keuangan yang berbeda. Untuk selanjutnya, pada slide deskripsi dataset, untuk melakukan segmentasi emiten saham di Indonesia, saya menggunakan data dari sumber resmi, yaitu Bursa Efek Indonesia. Dataset ini mencakup sebanyak 829 emiten yang memiliki berbagai sektor industri yang tercatat di dalam BII atau Bursa Efek Indonesia tersebut. Dalam proses analisis ini, saya fokus pada 3 faktor fitur numerik utama, yaitu yang pertama shares, yaitu jumlah saham yang beredar di pasar. Selanjutnya last price, yaitu harga penutup terakhir dari saham tersebut. Selanjutnya dengan market capitalization yang menggambarkan total nilai pasar dari suatu perusahaan, dihitung dari jumlah saham yang dikalikan pada harga saham tersebut. 3 fitur ini dipilih karena mewakili ukuran nilai dan posisi saham di pasar. Nah, sebelum data ini digunakan dalam proses clustering, dilakukan beberapa tahap proses terlebih dahulu. Yang pertama, yang paling utama yaitu menentukan missing value dari data yang kosong dihapus agar tidak mempengaruhi hasil dari clustering. Serta yang kedua yaitu dilakukan proses normalisasi data. Yang proses ini sangat penting karena skala dari tiap data bisa jadi berbeda-beda. Misalnya jumlah saham bisa dalam miliaran, sementara harga saham mungkin hanya puluhan ribu. Dengan normalisasi, setiap fitur punya kontribusi yang setara dengan proses pengelompokannya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Reza yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni Alfarisi Fitra, terkait tentang visualisasi hasil clustering, lalu distribusi clustering dan interpretasi. Dari mana pada slide ini sendiri kami menampilkan hasil visualisasi dari proses clustering yang telah dilakukan menggunakan algoritma kami yang telah kami pilih. Agar hasilnya lebih dapat mudah dipahami secara visual, kami menggunakan metode PCA atau Principal Component Analysis untuk mereduksi jumlah dimensi dari data asli. Yang dimana seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya oleh teman saya, dataset yang kami gunakan ini memiliki 3 atribut numerik. Yang dimana yang pertama saham yang beredar atau share, lalu harga terakhir atau last price, dan yang terakhir kapitalisasi pasar atau bisa disebut market cap. Ketiga fitur ini memiliki skala yang sangat berbeda, seperti market cap yang bisa mencapai ratusan triliunan, sedangkan untuk last price sendiri bisa sampai puluhan ribuan doang. Karena itulah, sebelum kami melakukan clustering ini, kami melakukan normalisasi menggunakan standar scale agar fitur-fitur tersebut pada skala yang sama dan tidak mendominasi dalam proses clustering nantinya. Nah, setelah dapat dinormalisasi dan proses PCA pun kami lakukan, kami pun memvisualisasikannya dalam grafik scatter plot 2 dimensi seperti yang terlihat di sini. Setiap titik dalam grafik ini mewakili satu saham atau satu emiten, yang dimana warna dari titik-titik tersebut dapat dilihat berbeda-beda dan untuk menentukan hasil pengelompokan atau clustering dari algoritma Kahneman's-nya. Kami menggunakan dan juga di sini ada juga kami perlihatkan codingan yang kami gunakan untuk membantu dalam proses visualisasinya. Di mana kami juga menggunakan color map set 1 dari Matplotlib untuk memberikan warna berbeda pada setiap cluster. Dengan begitu kita bisa langsung melihat bagaimana data terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan karakteristik, yang dimana dari visualisasi ini sendiri terhitung menarik karena visualisasi ini kita bisa melihat
ada satu kelompok besar yang cukup padat, sementara beberapa titik lainnya terlihat menyebar atau terpisah jauh dari kelompok-kelompok utama yang kelompok padat ini. Itu menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar saham memiliki karakteristik yang mirip, misalnya seperti dari segi harganya atau nilai pasarnya gitu, ada beberapa saham yang masuk ke dalam yang memiliki karakteristik unik gitu. Misalkan yang unik itu atau hal yang berbeda dari kelompok utama, kelompok yang padat-padat itu merupakan perusahaan besar atau justru perusahaan yang sangat kecil, atau juga karena jumlah saham yang beredar itu sangat tinggi, juga bisa juga sangat rendah gitu. Maka visualisasi ini sangat membantu karena bisa memberikan gambaran secara cepat mengenai struktur internal data yang tidak langsung terlihat dari angka-angka mentah saja. Baik, selanjutnya yakni tentang distribusi klaster. Berlanjut ke slide yang selanjutnya. Di sini kami tampilkan jumlah anggota dari masing-masing klaster yang terbentuk setelah proses Kamians selesai dijalankan. Dan hasil distribusi tersebut yang kami dapat yakni seperti yang pada PPT ini, klaster 0 terdiri dari 18 saham, klaster 1 mencakup 805 saham, dan klaster 2 yang hanya terdiri dari 1 saham saja. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar saham pada satu kelompok yang sangat besar itu dia berada pada klaster 1. Artinya, mayoritas saham terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau disingkat BEI memiliki karakteristik yang mirip dari sisi nilai pasar, harga jual, dan juga jumlah saham mereka. Sementara itu untuk klaster 0 dan klaster 2 berisi saham-saham yang memiliki karakteristik unik. Seperti klaster 0 mungkin berisi saham dari perusahaan-perusahaan yang cukup berbeda itu, tetapi dia walaupun berbeda memiliki kemiripan antara anggotanya gitu. Misalnya perusahaan besar dengan saham blue chip atau perusahaan dengan sektor tertentu. Lalu sedangkan untuk klaster 2 hanya memiliki satu saham saja. Kemungkinan satu saham ini merupakan sebuah perusahaan yang besar, yang benar-benar dia tuh menciptakan sebuah outlier yang membedakan dirinya dari kelompok utama gitu. Bisa jadi ini merupakan perusahaan yang besar seperti BCA, Telkom, atau mungkin juga bisa juga merupakan sebuah perusahaan yang hampir tidak aktif dalam perdagangan gitu. Lalu selanjutnya distribusi ini juga menunjukkan bahwa algoritma Kamians mampu mendeteksi variasi dalam data dan memisahkannya menjadi kelompok-kelompok yang masuk akal dengan hasil seperti yang ada di PPT ini. Jadi investor atau analis bisa menggunakan informasi klaster ini sebagai filter awal sebelum mereka melakukan analisis lanjutannya gitu. Baik, kita lanjutkan lagi ke slide selanjutnya yakni interpretasi. Berdasarkan hasil visualisasi dan juga distribusi klaster tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa interpretasi penting dari proses clustering ini. Mana yang pertama, klaster 1 yang berisikan 805 saham bisa kita anggap sebagai kelompok saham dengan karakteristik yang umum, karena mereka berada di tengah-tengah dari segi harga, nilai pasar, jumlah saham mereka yang beredar. Inilah yang menjadi mayoritas perusahaan yang terdaftar dalam BEI yang terdapat dalam dataset ini. Kemudian terkait klaster 0 bisa mempresentasikan saham-saham dari perusahaan besar atau sektor khusus gitu, misalnya perusahaan milik negara atau perusahaan teknologi besar gitu, atau juga mungkin merupakan sebuah perusahaan yang pertumbuhannya itu terhitung cepat gitu ya. Jadi mereka cukup berbeda dari kelompok utama, tetapi mereka tuh berbedanya tuh tidak terlalu ekstrim karena masih membentuk sebuah kelompok itu. Lalu untuk klaster 2, nah klaster 2 ini merupakan klaster yang paling unik karena dalam klaster ini hanya ada satu saham di dalamnya gitu. Bisa dipastikan bahwa saham tersebut memiliki nilai yang sangat berbeda dari yang lain, baik dia itu terhitung terlalu besar lah sahamnya atau terlalu kecil.
Hal ini juga menunjukkan bahwa clustering tidak hanya berhasil mengelompokkan saham secara umum, tapi juga mampu mendeteksi outlier atau anomali dalam data gitu. Jadi dari sisi praktisnya saja, hasil interpretasi ini bisa dimanfaatkan dalam berbagai konteks. Contohnya untuk seorang investor pemula bisa fokus terlebih dahulu untuk saham-saham yang ada di klaster 1, karena ya seperti yang kita tahu, mereka tuh memiliki saham-saham umum yang cenderung stabil gitu. Karena di klaster ini di dalam klaster ini paling banyak jumlah saham-saham itu berada di klaster 1 ini. Nah, lalu sementara itu untuk investor-investor yang berpengalaman, investor-investor yang sudah lama berkelahi dalam dunia saham, mereka tuh jadinya tuh bisa mereka masuk ke klaster melihat klaster 0 dan klaster 2, yang dimana di klaster ini bisa mempermudah mereka dalam mencari peluang dari saham yang tidak biasa, bisa mulai meneliti saham-saham yang dimana terhitung dalam outlier gitu. Jadi secara keseluruhan, proses clustering ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pasar saham Indonesia tersusun dan membuka potensi pemanfaatan data mining dalam dunia keuangan yang sangat besar. Baik, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Ghazi Farullah terkait tentang kesimpulan dan kendala dan masalah yang terdapat dalam proyek kami. Kepada Saudara Ghazi kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Ghazi Padullah dengan NIM 231153 2012. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari proyek ini. Proyek ini berhasil mengelompokkan emiten saham Indonesia menjadi 3 klaster utama berdasarkan atribut numerik, share, list price, dan market cap. Algoritma Keynes terbukti efektif dalam mengenali pola dan kelompok saham yang serupa, serta mengidentifikasi perusahaan dengan karakteristik ekstrim. Hasil clustering ini dapat digunakan sebagai referensi awal dalam membuat keputusan investasi atau sebagai bagian dari pipeline analisis keuangan lanjutan. Kemudian ada beberapa kendala yang kami hadapi, yaitu yang pertama adanya missing value, dan kedua itu skala antar fitur sangat berbeda. Untuk solusinya sendiri adalah yang pertama itu menghapus data tidak lengkap, yang kedua itu menormalisasi data agar proporsional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ghazi yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Dengan berakhirnya penyampaian materi yang dilakukan oleh rekan saya, Saudara Ghazi, maka berakhir pula video presentasi kami pada kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.